Hai semua yang hobinya nonton film, kembali lagi di channel Hobi Film. Hari ini aku mau membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sweet 20. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di film ini dilihatkan hari raya Idul Fitri. Anak dan cucu terlihat sedang sungkeman ke neneknya. Mereka pun melakukan foto bersama. Ketika nenek yang takut opornya hangus, langsung bangun dan membuat foto mereka menjadi lucu. Lalu neneknya itu pergi ke sanggar tari. Dan di situ nenek terlihat sangat dekat dengan kakek yang bernama Hamzah. Dan teman nenek dan kakek tadi yang bernama Rahayu sangat centil dan menggoda kakek Hamzah. Nenek yang tidak suka langsung cekcok mulut dengan temannya. Ketika mereka mau bertengkar, kakek Hamzah berusaha memisahkan mereka. Namun, hidung kakek Hamzah yang tidak sengaja berdarah terkena tangan nenek Fatma. Ketika anak kakek Hamzah yang lagi membersihkan luka kakek, tiba-tiba berkata untuk menjauhi nenek Fatma. Namun kakek tidak peduli. Keesokan harinya, nenek Fatma memberi bekal ke anaknya dan menyuruh menantunya untuk belajar memasak. Tiba-tiba Juna mau turun dan dia mau pergi ngeband. Namun ibu marah dan tidak suka. Nenek yang tidak terima karena cucu kesayangannya dilarang-larang untuk pergi latihan, nenek Fatma membela cucunya tersebut dan membuat sedikit pertengkaran di antara ibu dan menantunya. Akhirnya, ibu Juna pun stres karena memiliki seorang mertua yang sangat cerewet. Ibu Juna pun sakit dan pingsan. Lalu, anak perempuan atau kakak Juna pun mengusulkan ke ayahnya untuk menaruh neneknya ke panti jompo. Pembicaraan mereka pun terdengar di telinga neneknya. Nenek yang merasa sangat sedih akhirnya pergi meninggalkan rumah. Ketika nenek sedang duduk sendirian di pinggir jalan, tiba-tiba dia melihat tempat atau studio. Lalu dia masuk dan menceritakan semua kejadian yang dialami. Ketika dia duduk, lalu pemilik studio memfotonya. Dia berubah dan kembali menjadi muda tanpa dia sadari. Lalu dia naik sebuah bus dan digoda oleh laki-laki. Ketika dia melihat kaca bus, dia baru menyadari kalau dia sudah berubah menjadi muda kembali. Dan dia sangat terkejut, lalu dia turun dari angkutan umum dan kembali mencari studio yang tadi didatanginya. Pagi pun tiba, dia terbangun dari tidurnya. Dan di situ dia melihat dirinya masih tetap muda. Dia sangat senang dan makin mempercantik dirinya dan berbelanja semua keperluannya. Terus dia mencari kos-kosan, dan kos-kosan itu di rumah kakek Hamzah. Malam pun tiba. Nenek datang ke rumahnya dan dia menunggu sampai anaknya pulang. Ketika anaknya pulang dan membaca isi surat yang ditaruhnya di pagar, dan anaknya berniat untuk melaporkan ke polisi karena ibunya telah hilang. Cerita di sanggar tadi, di situ Mike atau nenek cemburu ketika temannya menggoda kakek Hamzah. Lalu nenek itu pergi ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu buat kakek Hamzah. Mike yang tidak suka dengan nyanyian temannya tadi mengambil paksa mikrofon dan langsung nyanyi membuat semua yang mendengar kagum dengan suaranya. Seorang produser yang mendengar suaranya pun mencari-cari dari mana suara itu berada. Setelah dia tersadar dengan nyanyiannya yang membuat orang kagum, dia lari dan malu. Sesampainya di rumah kakek Hamzah, tiba-tiba Juna datang dan mengajaknya pergi makan malam. Nenek atau Mike yang takut cucunya jatuh cinta kepadanya menghindar setiap Juna mau mengatakan sesuatu. Juna menawarkan Mike untuk gabung di bandnya. Mike pun setuju karena dia tahu cucunya yang dari dulu menyukai musik. Ketika Mike datang ke studio latihan Juna, dia sangat stres dan sakit kepala mendengar musik yang dimainkan Juna dan teman-temannya. Akhirnya, Mike membawa anak band itu pergi ke suatu tempat perbelanjaan dan merapikan rambut mereka semua. Keesokan harinya, mereka pun pergi ngamen di sebuah taman. Mereka mendapatkan begitu banyak uang. Lalu, ketika Mike hendak berbelanja sayur dan selesai berbelanja, ketika dia mau pulang,
Dia diikuti oleh seorang laki-laki yang mengagumi suaranya. Laki-laki itu berkata dia adalah seorang produser. Namun, Mike yang tidak percaya dan mengira laki-laki itu penjahat, lalu Mike memukulinya. Keesokan harinya, Mike dan bandnya mengikuti satu audisi dan dia kembali dengan pria yang kemarin dipukulnya di pasar. Lalu pria itu mendekat, namun karena ketakutan dia balik badan. Setelah dia siap bernyanyi, barulah mereka berkumpul dan berkata bahwa dia adalah seorang produser yang sedang mencari seorang penyanyi dan langsung menawarkannya untuk bergabung. Tiba-tiba Mike datang ke rumah Juna dan memperkenalkan ke ibunya dan kakak perempuan Juna. Lalu Juna membuatkan Mike minuman dan Mike atau si nenek masuk ke kamarnya mengambil ATM miliknya. Setelah itu Mike dan keluarganya makan malam bersama. Tanpa Mike sadari, dia terlalu kepo menanyakan ayah Juna. Ketika ayah Juna pulang ke rumah, dia pun tanpa menyadari dia terlalu senang saat melihat anaknya pulang ke rumah. Lalu ATM yang kemarin diambil Mike membuat anaknya pergi melaporkan kehilangan ibunya ke kantor polisi. Lalu kakek yang curiga melihat gerak-gerik Mike, dia membongkar kamar Mike dan dia menemukan baju dan sepatu nenek di dalam laci Mike. Mike pun pulang ke rumah. Namun ketika kakek mau menyekap Mike dari belakang, Mike langsung memukul kakek dan akhirnya kakek terjatuh. Ketika kakek disekap oleh Mike, kakek menanyakan keberadaan nenek Fatma dan Mike menceritakan semuanya. Akhirnya kakek mengetahui bahwa Fatma adalah Mike. Keesokan harinya, Fatma dan kakek terlalu senang dan Fatma menceritakan kalau dia besok ada di TV. Kakek pun berkata kalau ini adalah rezekinya dan Tuhan memberikan kesempatannya untuk mewujudkan mimpinya yang dulu tertunda. Tetapi nenek Fatma bingung kalau harus hilang dari dunia anaknya. Akhirnya kakek Hamzah pun menyampaikan surat untuk anaknya nenek Fatma agar anaknya tidak selalu memikirkan nenek Fatma terus. Akhirnya waktu mereka show pun tiba. Apa yang diimpi-impikan cucunya menjadi kenyataan. Mike bernyanyi sangat merdu dan membuat semua kembali terpukau dengan suaranya. Sampai-sampai kakek Hamzah pun terpesona saat melihat nenek bernyanyi di TV. Keesokan harinya, mereka pergi liburan, di mana di situ terlihat grup band Mike dan produser musik. Kakek pun tidak mau kalah. Dia sibuk juga bermain wahana yang ada. Selesai itu pun Al mengajak Mike untuk membeli es krim. Dan sambil berkata bahwa minggu depan ada konser mereka. Mike dan bandnya disuruh menciptakan lagu sendiri. Di sela pembicaraan mereka, Mas penjual es menjatuhkan sebuah gelas dan membuat kaki Mike terluka dan Mike permisi untuk membersihkannya. Sesampai di rumah, kulit Mike yang terkena pecahan dari gelas yang jatuh kembali keriput. Kakek Hamzah yang membersihkannya berkata bahwa kalau kamu mau kembali tua, kamu harus mengeluarkan darah atau terluka. Di sela kakek Hamzah sedang membersihkan luka Mike, tiba-tiba anak kakek pun masuk dan mengira kalau mereka berbuat sesuatu. Dan akhirnya Mike diusir dari kos-kosan kakek Hamzah. Mike lalu pergi dan dia pergi ke rumah anaknya, lalu melihat anaknya dari kejauhan. Akhirnya Mike datang ke rumah Al dan menumpang bermalam di situ. Pagi tiba, Mike pun membuat Al sarapan pagi. Kakek Hamzah pun menceritakan kepada putra nenek Fatma bahwa Mike adalah ibunya. Namun anaknya tidak percaya. Di sela-sela mereka terlihatlah grup band Mike sedang latihan. Namun ketika Al berkata bahwa lagu yang mereka bawakan kurang cocok untuk dibawakan di konser nanti, Juna pun tidak terima. Juna pergi meninggalkan Mike dan teman-temannya. Akhirnya teman-teman Juna berkata bahwa Juna menyukai Mike. Lalu Mike tetap bersama Juna dan Juna kecewa dan sedih. Mike pun jujur bahwa Juna adalah bukan tipenya dan tetap menyuruh Juna untuk makan. Keesokan harinya, Mike dan Al pergi makan malam. Dan Al mengatakan isi hatinya bahwa dia menyukai Mike dan memberikan Mike sebuah jepitan rambut. Setelah itu Mike diantar Al pergi ke rumah sakit. Ternyata teman nenek Fatma yang bernama Rahayu tadi meninggal dunia. Waktu konser pun tiba. Ketika semuanya sudah selesai dan bersiap-siap, tinggallah Juna yang belum sampai di tempat. Setelah beberapa menit kemudian,
dapatlah kabar kalau Juna kecelakaan. Teman-teman yang dapat kabar bahwa Juna kecelakaan terdiam dan sedih. Namun nenek yang tahu konser dan lagu ini adalah impian Juna yang terbesar yang ingin diwujudkan tetap melangsungkan konsernya. Setelah itu, Juna yang berada di rumah sakit memerlukan banyak darah. Namun hanya nenek yang memiliki golongan darah tersebut. Tiba-tiba Mike datang dan menawarkan diri. Namun kakek Hamzah tanpa berkata apapun menarik tangan nenek Fatma, dan di situ kakek Hamzah berkata, bila Mike mengeluarkan darah dia bakal kembali menjadi tua. Ketika nenek Fatma keluar dari toilet, dan ternyata anaknya sudah menunggu dan ingin memastikan itu ibunya atau bukan. Akhirnya ibunya jujur kalau dia adalah ibunya. Operasi berhasil dan nenek pun kembali tua. Juna dan kakaknya akhirnya bersatu di band mereka. Kakaknya pun menggantikan Mike sebagai vokalis. Nenek dan ibu juga tidak pernah bisa akur. Mereka tetap suka berdebat seperti biasa. Di situ kelihatan Al yang bingung karena kehilangan Mike tiba-tiba bertemu dengan nenek di depan toilet. Dan Al melihat kembali bahwa pita yang dipakai nenek sama persis seperti pita yang diberikan ke Mike. Tiba-tiba kakek yang sedang mengendari motor bertemu studio yang tadi membuat nenek Fatma menjadi muda. Akhirnya kakek pun berubah menjadi muda. Itulah akhir dari cerita Sweet 20. Sekian dan terima kasih. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.